selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Iti Suartiwi Tumorang. Saya mahasiswi SDP Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Sekarang saya duduk di semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah katekese singkat yang berjudul Halangan-halangan perkawinan dalam Gereja Katolik. Mari kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan katekese singkat ini. Halangan-halangan perkawinan dalam Gereja Katolik. Halangan perkawinan yang pertama ialah halangan perkawinan usia muda. Usia muda dianggap sebagai halangan bagi terlaksananya perkawinan, sebab secara psikologis atau kejiwaan, orang yang belum mencapai usia dewasa dianggap belum mampu memenuhi tanggung jawab serta tugas-tugas lain yang dituntut dari mereka yang berkeluarga. Hukum Gereja Katolik menetapkan usia perkawinan 14 tahun untuk perempuan dan 16 tahun untuk laki-laki. Kanon 1083 artikel 1. Halangan perkawinan yang kedua ialah halangan perkawinan beda agama. Gereja menganjurkan supaya orang menikah dengan orang seiman. Pernikahan sesama agama akan mempermudah tercapainya persatuan seluruh hidup. Karena itu, orang Katolik hanya diperbolehkan menikah dengan orang yang berlainan agama bila telah mendapat dispensasi atau izin dari pimpinan Gereja Katolik yang berwenang dan disertai janji dari pihak bukan Katolik bahwa tidak akan menghalang-halangi pelaksanaan kewajiban agama dari pihak Katolik. Halangan perkawinan yang ketiga ialah halangan ikatan perkawinan sebelumnya. Perkawinan Katolik bercirikan monogami dan tak terceraikan. Karena itu, seseorang hanya boleh melangsungkan perkawinan secara sah bila dia tidak lagi terikat dengan perkawinan sebelumnya. Kematian pasangan atau perceraian yang sudah diproses secara sah atau pejabat gereja yang berwenang bila hal ini mungkin. Hal ini juga dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 pasal 9. Halangan perkawinan yang keempat ialah halangan perkawinan hubungan darah. Cinta persaudaraan itu sifatnya suci, maka layaklah untuk tetap dipertahankan seperti adanya. Dua orang yang masih berhubungan darah, khususnya hubungan darah dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Kanon 1091 artikel 1. Dalam garis keturunan menyamping sampai dengan tingkat keempat inklusif, Kanon 1091 artikel 2. Terkena halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hubungan darah garis ke atas maupun ke bawah, seorang kakek atau nenek tidak dapat menikahi anaknya atau cucunya. Seorang ayah atau ibu tidak dapat menikahi anak kandungnya. Dalam hubungan darah garis menyamping itu berarti sesama saudara, sepupu tidak boleh menikah satu sama lain. Demikian juga seorang paman atau tante tidak boleh menikahi keponakan dan anak keponakannya. Alasan pokok gereja melarang pernikahan bagi mereka yang masih berhubungan darah ialah
karena memungkinkan besar penyakit generatif atau penyakit keturunan. Halangan perkawinan yang selanjutnya ialah halangan hubungan kesemendaan. Selain hubungan darah, garis lurus dan garis menyamping seperti yang telah disebutkan tadi, hubungan kesemendaan juga merupakan halangan. Hubungan kesemendaan artinya hubungan yang muncul dari perkawinan sah antara suami dengan semua saudara pihak istri, atau sebaliknya. Prinsipnya ialah orang tidak bisa menikah sah dengan orang yang masih mempunyai hubungan kesemendaan dalam garis lurus tingkat manapun. Kanon 1092. Motivasinya adalah untuk melindungi relasi kasih dalam keluarga. Sebagai contoh dari halangan hubungan kesemendaan ini ialah seorang pemuda yang menikah sah dengan seorang wanita yang berstatus janda, yang ditinggal mati suaminya, dan yang sudah mempunyai anak. Dalam kasus ini, janda ini meninggal dunia. Maka pemuda ini tidak bisa menikahi anak atau ibu atau nenek dari janda ini, karena terjadi hubungan kesemendaan dalam garis lurus tingkat pertama, Kanon 1092. Halangan nikah yang keenam, halangan kelayakan publik. Halangan kelayakan publik muncul dari perkawinan tidak sah atau kumpul kebo setelah terjadi hidup bersama dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita dan sebaliknya. Prinsipnya ialah orang tidak bisa menikah sah dengan orang yang masih mempunyai hubungan darah dalam garis lurus tingkat pertama dengan pasangan tidak sah ataupun pasangan kumpul kebo. Misalnya, seorang pemuda menikah tidak sah atau hidup kumpul kebo dengan seorang wanita yang sudah mempunyai anak. Kemudian wanita ini meninggal, pemuda ini tidak bisa menikah dengan anak perempuan atau dengan ibu atau dengan nenek dari wanita ini, karena ada halangan kelayakan publik di antara mereka. Hal ini juga dibahas dalam Kanon 1093. Halangan nikah yang selanjutnya ialah halangan nikah adopsi. Orang tidak bisa menikah secara sah dengan orang yang masih mempunyai pertalian hukum karena adopsi dalam garis lurus tingkat manapun dan garis menyamping tingkat kedua. Kanon 1904. Misalnya, seorang duda ditinggal mati oleh istrinya mengadopsi seorang anak perempuan. Dalam perjalanan waktu, sang duda tidak dapat menikah secara sah dengan anak perempuan yang diadopsinya ini, karena dia di antara mereka terdapat pertalian hukum dalam garis lurus tingkat pertama. Demikian juga anak kandung dari si duda tidak dapat menikah dengan anak perempuan ini karena di antara mereka terdapat pertalian hukum garis menyamping tingkat kedua. Itulah yang dimaksud dengan halangan adopsi. Halangan nikah pemaksaan. Halangan nikah pemaksaan ialah orang yang menikah adalah orang yang harus berada dalam keadaan bebas. Artinya bebas sebagai manusia tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan atau untuk menikahi seseorang. Keputusan untuk menikah harus menjadi keputusan pribadi yang berasal dari dirinya sendiri. Karena itu, pemaksaan dari seseorang untuk melangsungkan pernikahan membuat perkawinan itu menjadi tidak sah.
Pemaksaan dilihat sebagai halangan bagi terlaksananya perkawinan secara sah. Kanon 1103. Halangan pernikahan yang selanjutnya ialah halangan pembunuhan. Yang dimaksud dengan halangan nikah pembunuhan adalah halangan nikah yang muncul karena orang terlebih dahulu membunuh pasangannya sendiri atau pasangan calonnya. Prinsipnya, orang tidak bisa menikah sah dengan terlebih dahulu membunuh pasangannya sendiri atau pasangan calonnya. Demikian juga orang tidak bisa menikah sah karena bekerja sama melakukan pembunuhan terhadap pasangannya. Misalnya, seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan yang sudah bersuami. Dia pun melakukan pembunuhan terhadap suami perempuan itu atau membunuh pasangannya sendiri dengan maksud agar dia dapat menikahi perempuan itu. Tindakan ini menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan. Kanon 1090. Halangan nikah yang selanjutnya ialah halangan nikah penculikan. Halangan nikah ini muncul karena orang melakukan tindakan penculikan terhadap calon pasangannya dengan maksud untuk menikahinya. Prinsipnya, orang tidak bisa menikah sah dengan terlebih dahulu menculik calon pasangannya. Kanon 1089. Tindakan ini berlawanan dengan kemauan dan kehendak bebas dari calon pasangan. Misalnya, seorang pria menculik calon pasangannya dengan maksud menikahinya. Tindakan ini menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan secara sah. Halangan nikah yang selanjutnya ialah halangan nikah tahbisan. Halangan nikah ini muncul bagi orang yang telah mengucapkan kaul kekal kemurnian dalam suatu tarekat religius, seperti para suster, bruder, dan imam biarawan. Kanon 1088. Menjadi halangan karena mereka sudah mengucapkan janji secara publik di hadapan pembesar dan disaksikan oleh anggota dan umat untuk hidup dalam kemurnian. Artinya, untuk hidup tidak menikah. Bila mereka, suster atau bruder, keluar biara dan hendak menikah, mereka terkena halangan ini. Dispensasi atau kemurahan harus dimintakan ke tata suci atas halangan kaul publik kemurnian ini. Jika kemurahan itu sudah diberikan, maka proses perkawinan bisa dilaksanakan secara sah. Halangan nikah yang terakhir ialah halangan tahbisan suci. Mereka yang telah menerima tahbisan suci tidak bisa menikah secara sah. Yang dimaksudkan di antara mereka ialah diakon tertahbis, calon imam, dan uskup. Sebelum mendapatkan dispensasi atau kemurahan dari tahta suci, melalui proses laisasi. Kanon 1078 artikel yang kedua. Saudara-saudari yang terkasih, sekian dari katekese singkat yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.